Subhanahu wa ta'ala yang tadi awalnya dia usianya sebentar, tiba-tiba diperpanjang. Coba kita cek sekarang untuk membuktikan memang ajal itu urusan Allah. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun surah keberapa dulu? Berapa? Coba ayat yang terakhir, 3 dari ayat terakhir. 9 sampai 11 saudara. Iya, 9 dan 11. Ayat 63 Al-Munafiqun, ayat 9 ayat 11. Ini yang berbicara yang tadi kata ibu bilang tadi itu. Ada memang tidak bisa untuk dimajukan atau dimundurkan. Coba kita baca. Siapa yang sudah ketemu mohon lihat ya. Iya, itu apa ayat 9 sampai 11. Iya, silakan. Ya dibaca coba. Ayat 9 ya Bu ya. Ayat 9 sampai 11. Surah 63 surah Al-Munafiqun. Ya silakan Bu. Lanjutkan. Dan belanjakanlah sebagian daripada apa yang kami berikan rezeki kepadamu sebelum kematian itu datang kepada seseorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, kenapa tidak engkau tangguhkan kematianku kepada ajal yang dekat? Maka aku bersedekah dan jadilah aku orang-orang yang soleh. Ayat 11-nya. Dan Allah tidak akan menangguhkan kepada seseorang apabila telah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ada 3 ayat tadi Bu ya. Ayat 9, ayat 10 dan 11. Ayat 9 ini yang berbicara kita sering lalai saat mendapatkan harta, jabatan, kenikmatan, memiliki anak yang pintar, cerdas, juara olimpiade nasional, internasional. Kita merasa senang, tapi lupa menjalankan amanah. Kita tidak bersyukur, tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 9 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum, itu artinya apa? Janganlah kamu lalai. Bahasa dalam tafsirnya itu apa? Tasbulikum, yaitu yang menyebabkan kamu sibuk. Apa yang menyebabkan sibuk? Karena amwalukum, karena harta, jabatan boleh jadi juga. Termasuk wala auladukum, termasuk anak kita kadang-kadang lupa. Karena apa? Anak itu amanah. Anzikrillah, karena kita memiliki harta, jabatan, kenikmatan. Anzikrillah, lupa zikir kepada Allah. Ingat sama Allah, lupa. Tapi dalam tafsir, zikir itu akan identik dengan bersyukur. Dalam surah Al-Baqarah, nanti tinggal dicek lagi, ada ayat Al-Quran yang menyatakan fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Itu bersandingan tuh. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah pasti dia bersyukur. Fadkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Waskuruli, ada ucapan lagi, bersyukurlah, wala takfurun, dan janganlah kita ingkar. Nah ayat ini juga sama yang bicara kalau kita tadi berzikir, kita ingat kepada Allah, ada harta, ada hak orang lain, kita tunaikan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita jaga dengan baik-baik. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu ada ayat Al-Quran menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang mau ke surga itu tidak bisa ibu dong sendiri ya. Anak-anak ibu juga harus diperhatikan.
pendidikannya, agamanya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, Allah tegaskan yang menarik nih, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian itu, yaitu tadi tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah, bahasa Inggrisnya itu apa? Don't forget ya kan ya. Jangan lupa, karena sering lupa dia. Atau bahasa Jepangnya watarimasen. Kalau bahasa Jawanya ojulali. Nah, ini kan karena sering lalai. Kalau lalai apa? Allah tegaskan faulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang yang rugi, orang yang pailit, orang yang miskin. Tapi sebaliknya, orang yang berzakat termasuk orang yang miskin, orang kaya, Bu. Adalah orang yang kaya, hartanya menjadi berkah, senang dan seterusnya. Sekarang saya tanya, Bu, ya di dalam Al-Quran ini sebetulnya bicara tentang zakat itu akan menggunakan redaksi sodako. Sodako dalam Al-Quran itu ada dua makna. Ada sodako wajib, ada sodako sunnah. Kalau sodako wajib namanya adalah zakat. Makanya dari Al-Quran min amwalin sodako, maksudnya adalah zakat. Tapi ada yang sodako sunnah yang umumnya yang orang terjemahkan. Itu adalah bersifat sunnah, tidak harus ibu menunggu kaya. Dalam keadaan miskin sangat dianjurkan nggak kita untuk bersedekah, berinfak? Coba cek surah Al-Imran, surah Ali Imran ayat 134. Nanti akan kita balik lagi ke surah 63 ini. Ayat 134. Surah Al-Imran surah keberapa, Bu? Surah ketiga ayat 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang dan pada waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wasari, itu kan sering apal, Bu ya? Iya dong. Jadi ayat ini sering dihafal ibu-ibu nih. Wasari'u, maka bergegaslah ila magfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Jadi kalau kita bersegera minta ampun oleh Allah, apa janji Allah? Disiapkan surga untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa saja orang yang bertakwa itu? Takwa itu bukan batak sama Jawa, bukan. Jadi orang yang bertakwa itu takut atas perintah Allah. Nah tadi ayat 134 yang sudah dibacakan itu berbicara apa? Resepnya adalah apa? Kita infak, kita bersedekah. Fisarro itu apa, Bu? Dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan punya uang, dalam keadaan harta kita cukup nisab atau tidak. Itu kita sedekah, tidak sayang-sayang, wadoro. Atau dalam keadaan apa, Bu? Dalam keadaan pailit, dalam keadaan tidak punya uang, maka sangat dianjurkan untuk bersedekah. Apa bedanya sedekah sama infak, Bu? Apa bedanya sedekah sama infak? Kita sering mendengarkan istilah ya, sedekah atau infak. Nah, sedekah itu bahasa Arabnya sodako, artinya melakukan sesuatu yang benar. Berarti secara istilah orang yang melakukan perbuatan dengan baik, dengan memberikan materi dan seterusnya itu kategori sedekah. Bedanya, nah, bedanya apa? Infak dengan sedekah, infak itu hanya materi. Tapi kalau sedekah tidak hanya materi, termasuk tadi kata Ibu, senyum itu kategori sedekah. Menyeberangi orang yang buta di jalan itu dikategorikan sedekah. Ada batu, ada duri, ada paku-paku dibersihkan, itu kategori sedekah. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk membaca takbir, itu sedekah.
Tasbih itu sedekah. Tahmid itu adalah sedekah. Makanya sering ustaz-ustaz bilang, yuk bersama-sama kita baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu subhanallah berarti apa, Bu? Maha suci Allah, itu berarti kalimat tasbih. Itu datang dari sedekah. Ini apa sebabnya? Rasulullah menjawab karena orang miskin demo, Bu. Demo pada Rasulullah, apa sebabnya? Ini di Islam ini nggak adil kata orang miskin. Orang kaya bisa sholat seperti kami, bisa puasa, tapi saya tidak bisa bersedekah dengan harta. Orang kaya bisa nggak? Bisa. Ternyata Rasulullah menegaskan bersedekah tidak harus dengan materi, tetapi tadi melakukan amal perbuatan yang baik itu dikategorikan sedekah. Bahkan Rasulullah menegaskan berhubungan suami istri itu dikategorikan sedekah. Makanya nanti ibu-ibu pas habis pulang tarawih, ayah kata Ustaz, sedekah yuk, sedekah. Membunuh Yahudi itu biasa kan? Tapi kalau sedekah kan baru kasih tahu kan? Nah, berhubungan suami istri dengan sedekah, ibu masak dengan ikhlas, dengan hati yang terdalam, itu kategori sedekah. Kita kembali ke surah 63 tadi, Bu ya. 63 tadi ayat berapa, Bu? Ayat 9, 10, 11. Ayat 9 tadi berbicara kebanyakan orang lalai tak mendapatkan harta. Kalau dia ingin kaya, resepnya gampang, keluarkan zakat, keluarkan infak, keluarkan sedekah. Bahkan ada kisah sebelum kita lanjutkan, ada guru TK. Guru TK itu gajiannya sebulan 250.000 rupiah, itu di Bekasi. Kalau di Jakarta berapa itu gaji guru TK? 2,5 juta. Ini di Bekasi 250.000 rupiah. Dan itu guru TK itu pernah ngobrol juga ke saya. Nah, rupanya guru TK itu bilang, Ustaz, mohon doakan gaji saya naik. Mau mintanya berapa? 500.000 rupiah. Dikit banget sebenarnya. Awalnya gaji berapa tadi, Bu? 250.000 rupiah. Terus mintanya berapa? 500.000 rupiah. Saya tanya, emang kenapa mintanya 500.000 rupiah? Kenapa nggak lebih? Kayaknya nggak mungkin, Ustaz. Nah, kenapa? Guru kepala TK aja, kepala TK itu gajinya 500.000 rupiah. Kayaknya lebih dari itu nggak bisa, gitu kan? Nah, bagaimana caranya biar supaya gajinya baik? Rupanya guru TK itu langsung dia menyedekahkan gajiannya, yaitu sebesar 250.000 rupiah. Dan dia bilang, Ustaz, saya sedekahkan gaji saya 250.000 rupiah, dan saya akan tingkatkan kualitas sholat wajib saya, sholat sunnah, qiyamul lail, puasa yang lain-lainnya juga saya kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, tadarus Quran dari Quran aja, tapi dipahami artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beberapa bulan, 8 bulan berikutnya datang. 8 bulan datang, Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik. Gaji saya naik bukan 500.000, tapi gaji saya jadi 7.250.000 rupiah. Alhamdulillah. Pas ditanya, emang dari mana? Gimana ceritanya? Kok bisa jadi 7.250.000 rupiah? Begini, Ustaz, kebetulan 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Jadi Allah sebetulnya ingin memberikan janji kepada kita. Allah itu berikan dengan jalur yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu Allah akan jadi urusan kita gampang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, termasuk tadi guru TK, Bu. Guru TK tadi mintanya gaji berapa, Bu? 500, tapi dikasih berapa? 7.250.000
Rp50.000, itu kita nggak tahu Allah memberikan jalan-jalan yang lain. 10 sampai 700 kali lipat kok. Ada juga di sini, ada nggak ibu yang punya anak belum nikah? Ada nggak? Nah, ini saya cerita ya. Nah, ini juga ada anak yang belum menikah. Sebetulnya dia ahli sedekah. Pas ahli sedekah, apa yang terjadi? Ibu-ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala, dia belum dapat jodoh. Ini saya maksudkan saya. Bukan, memang jadwal saya kebetulan, mohon maaf nih, hari ini 3 tempat loh Bu. Di DPK, Departemen Lautan. Nah, terus nanti malam saya harus ke Sunter. Di Sunter itu di Sunter, di asrahnya saya. Baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Ini kan jadi cerita jadinya ya. Tadi sampai mana Bu? Saya sampai lupa Bu. Jodoh ya. Baik. Jadi Allah sebetulnya ingin memberikan janji kepada kita, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu mengikat janji. Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Ana innal dzanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, seperti tadi, sebetulnya anak muda itu ahli sedekah, tapi belum dapat jodoh-jodoh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya jodoh. Permudah ya Allah, permudah. Nah, ternyata di luar dugaan, dia tadi anak muda malam-malamnya doa minta